Wah, ada Bang Jago nih kayaknya. Gue lihat jatuh. Wah, apa sih lu? Nah itu sesuai adegan barusan dengan Abang Jago yang gue lihat-lihat nih pakai mobil Pajero terus mukul-mukulin supir truk men. Cuma karena kalau nggak salah gue hampir ketabrak, terus kalau nggak salah gue kepencet klakson, dia marah men. Emosinya orang. Astagfirullah, gue bingung dah akhir-akhir ini men. Apa karena emang lagi covid gitu ya, orang-orang bingung soal rezeki, soal uang, soal duit, jadi makanya emosi naik semua. Gue nggak tahu kenapa men. Jadi gue dapat berita di mana ada pengemudi Pajero nih ya, mukulin sopir truk cuman karena hal seperti itu. Gila ya, heran gue mau orang kayak gini men. Kenapa nggak diomongin baik-baik, dibicarakan baik-baik? Kenapa harus pakai kekerasan? Yo men, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya oke, sudah kali men, gue bakalan ngebahas sebuah video yang lagi viral banget di Instagram, di YouTube, di TikTok, di Bigo. Enggak, maksud gue di berbagai platform ya, nggak perlu gue bilang juga lah. Intinya beberapa hari ini tuh ada video yang viral banget. Ada pengemudi Pajero nih pengemudi Pajero nih. Siapa aja di sini yang pengemudi Pajero ya? Mungkin bokap lu pakai Pajero ya. Moga aja nggak kayak gini sifatnya nih. Jadi di sini ada sebuah pengemudi Pajero yang memukul sopir truk. Kalau nggak salah gue kronologinya karena hampir ketabrak gitu loh. Jadi kita bakal lihat dulu gimana kronologinya. Kita bakal langsung aja lihat video dulu coy. Let's go. Oke men, kita sudah berada di Instagramnya. Dan di sini kalian bisa baca dulu. Kita baca dulu men. Emosi tak terbendung. Ini bukan emosi lagi men. Ini Dajjal lepas gitu loh. Udah kayak Dajjal. Emosinya bukan main-main ya men. Antara Dajjal atau iblis, ifrit gitu kan. Sopir Pajero pecahkan kaca truk kontainer gitu kan. Aksi arogan seorang sopir Pajero viral di media sosial setelah terekam kamera mengintimidasi sopir truk kontainer. Sopir Pajero tersebut ngamuk dan memecahkan kaca setelah sopir kontainer membunyikan klaksonnya. Cuman karena klakson doang bos, karena klakson doang emosinya gila men. Coba kita lihat video men, let's go. Tuh anjing udah manjat-manjat kayak monyet, lu lihat tuh, mirip buat kayak King Kong lawan Godzilla ya men. Tuh dia tuh, waduh jago banget sih bang, gue mukulin gitu ya. Aduh ya Allah, tuh lihat tuh. Buset, bener banget ya. Gue pengen bilang buset dari tadi, bener. Pakai apa dipukul cok? Mukulnya kayak mukul binatang gitu loh, nggak ada. Heran gue di sini, gue nggak lihat manusia sih men. Gue ngeliatnya izin lagi maksudnya. Gue ngeliatnya iblis di sini tuh, kayak ngeliat iblis lagi gelantungan di kaca mobil gitu kan. Wah anjing kayak gini loh. Ya Allah, itu gimana nasib supir truknya? Jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang apaan? Dipotong apa video? Lagu banget. Gila men, gue merinding loh. Mas gue kayak kok bisa gitu lah ada orang kayak gini men. Jujur dah gue aja nih, kita cerita dikit sebelum kita kasih tahu kronologi ya men ya. Gue tuh kalau misalnya dalam keadaan kayak gitu emang sih gue panik. Emang kadang agak-agak kepancing gitu emosi. Cuman ya seenggaknya dijaga gitu loh, jangan sampai kayak begitu ya. Minimal lu suruh turun supirnya, obrolin baik-baik gitu loh. Enggak kayak gini ceritanya men, enggak. Lu kayak gitu tuh bukan menyelesaikan masalah, menambah namanya, menambah masalah baru. Kasihan sopir kontainernya, belagu banget mentang-mentang Pajero. Gila sih men, tuh sopirnya tuh. Pak, sabar pak, sabar. Sopirnya tadi kayaknya megang muka deh men. Kayak kena luka atau gimana gue nggak tahu men. Kayak dia megang mukanya gitu, kayak sakit kali ya. Lah, foto orangnya. Balik lagi dia cok. Buset, dipecahin anjir. Wah anjir, gue sumpah nih, gue baru liat video sumpah. Gue kaget sumpah. Dipecahin tadi, nggak pecah loh depan ini. Wah bener nih orang gila men, bener nih orang gila. Coba kita baca ya men ya. Peristiwa ini diketahui terjadi di Jalan Yos Sudarso, Sunter, Jakarta Utara pada Sabtu 26 Juni. Oke, baru 2 hari yang lalu ya, sekitar pukul 10 nih, pagi lah, siang gitu ya. Seperti yang terlihat dalam video, tampak seorang pria memanjat truk tersebut dan mencoba memukul sopir truk dengan sebuah benda seperti pentungan. Nah permasalahannya nih, dapat pentungan dari mana anjir? Gua curiga nih orang emang ya men. Kayaknya kebiasaannya kayak gini nih kalau di jalan nih kayaknya nih. Masa dia ada pentungan loh, ada pentungan loh anjing. Ya udah disiapin gitu
gitu. Kayak udah aduh preman jalan ya emang ya, preman jalanan anjir. Keduanya tampak berseteru. Sopir truk tersebut enggan beranjak dari tempatnya dan mencoba menepis pukulan si sopir Pajero. Sementara itu beberapa orang lainnya terlibat berusaha melerai. Jalanan pun jadi macet karena keributan antara sopir truk dan sopir Pajero tersebut. Kejadian ini bermula saat mobil Pajero tersebut mengerem mendadak. Mobil kontainer yang ada di belakangnya refleks membunyikan klakson. Ya lu sih yang salah, ngapain ngerem mendadak? Iblis, ifrit emang ya. Pengendara Pajero tidak terima dan langsung turun dari mobilnya dan seketika langsung memaki-maki sopir kontainer, men. Usai melakukan aksinya, sopir Pajero itu langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian. Akibat kejadian itu, kondisi jalanan pun terhambat sehingga terjadi kemacetan. Sementara itu, sopir truk yang diketahui bernama Egy mengalami luka ringan pada bagian kaki dan tangannya. Kabar terakhir kasus tersebut diketahui ditangani oleh marinir. Oke, berarti kayak gitu, men. Dan di sini kita bakal lihat pengakuan dari sopir truknya, men. Oke, di mukanya nih. Oh, berarti nggak ada luka ya di mukanya. Alhamdulillah, gue kirain mukanya luka gitu loh. Berarti tangannya nih, men. Seorang pria terlibat cekcok dengan sopir truk kontainer. Nah itu, gue pengen tahu nih gimana pengakuan dari anak ini. Anak ini maksudnya ya sopirnya gitu. Coba gue pengen lihat nih, men, di sini nih. Oke. Di tangan. Sian loh, anjir mukanya tuh kayak gitu loh. Tongkat besi. Gara-garanya teman-teman klakson doang. Bawanya klakson. Enggak, bukan ditabrak. Enggak nabrak sama sekali. Nggak nabrak lo bang. Astagfirullahaladzim. Ifrit lu ifrit banget sih bos. Raja iblis gue. Ya anjing sumpah nih orang. Maksud gue kenapa sih nabrak aja enggak, klakson doang lo. Iya beda cerita dah kalau misalnya dalam mobil Pajero itu ada anaknya, emang ada istrinya lagi hamil atau gimana, di klakson kaget ya, mungkin itu masih bisa jadi suatu alasan. Permasalahannya gue tahu dia kayaknya sendiri, men. Cuma di klakson doang marah. Emang ifrit nih. Enggak sama sekali. Lecet pun enggak loh. Kan sebenarnya dia yang salah. Gitu. Yang ngebuang ke kiri, ya saya lakson dong. Gitu. Nah, kalau misalkan saya tabrak, ya hancur lah mobil dia. Hancur loh. Kenapa nggak tabrak aja, tabrak. Modar tuh iblis tuh emang. Ngomong apa aja, Mas? Ya kasar, yang kasar itu. Maki-maki gitu. Iya, kasar ada itu. Langsung mukul, ya habis mukulin, langsung kaca yang dipecahin. Ya awalnya pakai pistol. Bangke pakai pistol beneran. Oh gue nggak tahu, men. Pakai pistol awalnya. Habis kejar-kejaran baru kena lagi saya langsung dipukulin. Untuk tembak. Tongkat enggak sempat nembak. Ya kejar-kejaran gitu. Kejaran. Karena saya takut sama pistol. Makanya saya kabur. Siapa sih yang nggak takut sama pistol ha? Ya pasti takut lah Bang Egy. Ya berarti Bang Egy ini emang masih manusia gitu. Emang lawannya iblis barusan tuh. Ya pasti takut lah dikejar pakai pistol cuman gara-gara nggak nabrak loh, cuman klakson doang. Gitu dong ya sama saya, kena muka saya gitu. Gitu dong, pas kecak. Untung mukanya nggak luka ya, men. Untung banget, men. Saya lari lah kabur, takut ditembak makanya saya kabur. Ya habis bikin laporan dari Kapolres sama dari BD dari rumah sakit. Oke, udah kelar nih, men. Sekarang kita lihat pengakuan dari iblisnya sendiri nih. Oke, aduh ini cuman sebelah lagi suaranya aja. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap pengemudi SUV yang merusak dan memukul supir truk trailer di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Oh, ini orangnya nih. Warga sipil yang berprofesi sebagai pelaut ini sempat melarikan diri ke Jawa Timur. Oh, ini setelah pentungannya aksinya nih. viral di media sosial. Oh, ini pentungannya, men. Selain Gila, menyita emang. barang bukti tongkat besi, polisi juga mengamankan mobil SUV pelaku yang ternyata menggunakan plat nomor palsu. Oh, pakai plat nomor palsu. Emang bener nih preman jalanan nih. Kendaraan yang digunakan pelaku telah habis pajaknya tahun lalu. Hingga kini pelaku Udah habis pajaknya tapi diganti platnya, gila. masih diperiksa intensif di Polres Jakarta Utara, termasuk untuk mencari barang bukti senjata api yang diduga digunakan oleh pelaku. Oh, nggak sehat nih orang, men. Gue pengen denger gimana pengakuan dia. Langsung kita skip, men. Nih bagian ini nih. Musik kenapa? Hampir ketabrak awalnya itu di depan Arta Gading. Iya, tidak kena. Iya. Nunduk, nunduk. Oh, udah ketangkep nunduk. Mengakui kesalahan, minta maaf, menyesal, kecewa. Sabar. Kebiasaan memang, Pak. Tolonglah, Pak ya. Nggak usah diinterogasi secara baik gitu loh. Di ini aja, Pak. Dicekek apa kayak gitu. Kesel banget gue, ya Allah. Maksud gue nih orang-orang kayak gini nih aneh, men. Antara emang dia emosinya lagi nggak stabil. Kenapa aku udah mukul balik lagi gitu? Nah, abis mukul dia balik lagi. Kayak tadi kita lihat di video, mainnya balik lagi terus misahin kaca. Kaca. Saya kira dia yang klakson lagi, Pak.
Ya Allah, emang nih orang ya men. Cuman perkara klakson doang jadi permasalahan. Nih gue kayaknya besok-besok nggak mau dah klakson-klakson orang di jalan dah. Berarti nih orang emang fobia. Fobia klakson apa gimana sih bos? Ha? Lu fobia, trauma apa gimana bos? Aneh gue liat tuh men. Jadi emang dia gara-gara klakson doang jadi takut. Takut jadi marah. Berarti pas dia balik lagi tuh karena katanya ada yang klakson. Dia kiranya yang klakson tuh yang sopir truk tadi. Padahal bukan. Orang-orang tuh di sekitar emang pada klakson semua karena gara-gara lu macet bos. Tahu diri dikit ya Allah, Ifrit. Jadi intinya itulah men, kronologi dari gimana si sopir Pajero ini melakukan kekerasan terhadap sopir truk tadi men. Oke, kita udah kelar lihat pengakuannya men. Nah, di sini gue pengen kasih sedikit pesan moral dari video kali ini ya cuy. Tolonglah, aduh ya Allah, jagalah emosi kalian ya men ya. Satu hal yang gue tahu itu adalah mulutmu harimaumu. Ya, meskipun ini nggak cuma mulut doang ya, sampai ke fisik juga dimana dia mukul-mukul gitu kan. Emang nggak cuma mulut doang emang. Cuman ya sekali lagi gue bilang, jagalah yang namanya tubuh lu gitu loh. Jangan sampai ngelakuin hal kayak gitu. Jadi gini, gue dapet satu pelajaran dimana kalau misal kalian marah nih, misal kalian emosi gitu kan, kalian coba men, hirup 10 detik dulu men. Maksudnya kayak kalian hirup nafas ya, lepas, hirup, lepas, itu 10 detik. 10 detik dah. Intinya kalian ngelakuin itu 10 detik, diam aja 10 detik sebelum kalian marah. Karena kalau misal kalian marah nih ya, misalnya kesenggol, buar gitu, langsung marah. Itu biasanya yang keluar itu bukan diri kalian sendiri men, itu setan. Itu nafsu kalian untuk marah. Tapi kalau misal kalian diam selama 10 detik untuk mikir lagi kalimat apa yang pengen kalian keluarin setelah kalian dipukul atau setelah kalian terkena suatu masalah gitu kan. Nah, itu biasanya lebih baik keluarnya setelah 10 detik gitu. Jadi kalau misal kalian diam 10 detik terus baru kalian keluarin amarah kalian dengan kalimat yang lebih bagus, itu bakal lebih baik ke depannya men. Jadi tolong pergunakan 10 detik setelah kalian terkena sesuatu. 10 detik diam dulu, mikir dulu kalian pengen bilang apa, baru kalian keluarin. Kalau misal langsung kalian keluarin, pasti langsung setan yang keluar men ya. Jadi itu salah satu tips dari gua. Kalau misalkan emosi tolong dijaga, jangan langsung dikeluarin ya men ya. Jagalah emosi kalian karena orang Islam itu ya, ini kita ngomong secara beragama aja ya. Orang-orang beragama pasti punya sabar, punya kesabaran lah gitu. Jangan sampai emosi-emosinya gitu loh. Jadi intinya gue bilang sekali lagi, jagalah emosi kalian ya men ya. Jangan langsung dikeluarin gitu aja karena gak semuanya emosi itu bagus gitu. Oke? Emang gak ada yang bagus, gak ada yang bagus. Marah-marah itu gak bagus men, marah-marah gak bagus. Cuman kalau di video gak apa-apa marah-marah ya. Itu segitu ya gue. Bye bye. Ingat pesan moral gue, jangan marah-marah men.